Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita buka firman Tuhan di Minggu Judika ini. Berilah keadilan kepadaku Tuhan. Dari kitab Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 50. Saya baca buat kita. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ini? Ya ini, sehingga dia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya ajak kita untuk mendengarkan sebuah lagu. Ulurkan tanganmu ibu, karena aku sedang jatuh di dalam percintaan yang tak senonoh. Pacarku yang kali ini pelacur pinggiran jalan, yang menolong waktu mobil menghilasku. Salahkah aku, salahkah mencinta pelacur itu, sedangkan Yesus Tuhanku juga mencintai pelacur. Bukalah mulutmu ibu, dan balaslah surat ini, peluk cium dari putramu di seberang. Terima kasih untuk tayangannya. Saya sengaja membawa kita dalam cuplikan lagu tadi karena ada hal yang luar biasa yang aneh. Pacaran dengan pelacur. Kalau kita di posisi keluarga, di posisi sahabat daripada yang sedang mengalami falling in love kepada pelacur itu, ya, mungkin kita akan katakan seperti ini, percuma sarjana, pau kali, kok dapatnya pelacur? Apalah pula Cooper pula itu. Mulai kami SMP di rumah aja. Kalau dikenali sama perempuan gak pernah mau.
tiba kayak gini, tiba-tiba dapat perempuan yang tak becus. Dosa apa ya keluarga itu sehingga anaknya pacaran dengan perempuan yang tak becus? Apakah tidak ada lagi perempuan di kantornya? Apa tidak ada lagi perempuan di Facebooknya? Laki-laki semua di Facebooknya? Sehingga harus dapat perempuan seperti itu? Ini komentar-komentar miring ya. Dan menghakimi, mengadili daripada yang sedang menyampaikan hasratnya tadi kepada orang tuanya. Yang tidak pernah terjadi seperti itu. Bailahun. Kita melihat komentar-komentar yang saya katakan tadi, ini semua penolakan ya, attack. Menyerang daripada kemauannya tadi. Mereka sebelah mata terhadap keadaan itu. Jangan-jangan komentator tadi sebenarnya lebih jelek daripada yang sedang falling in love tadi. Jangan-jangan dia sedang berteman dengan jandek mudek. Ya, janda selalu terdepan. Ya kan? Jangan-jangan dia sudah kumpul tebo dengan orang yang tidak jelas perceraiannya. Tapi dia tega-teganya membuli sahabatnya tadi. Saudara-saudara, seperti orang yang berkomentar dan menolak si pemuda yang kita dengarkan tadi, kita sering jatuh kepada kebiasaan itu. Ya, apa itu? Enak sekali menceritakan kekurangan, keburukan orang lain, meskipun itu sudah pada masa lalu. Enak sekali membuli, enak sekali mengangkat diri ini begitu sempurna dan orang lain begitu jelek. Kita ini perfect, ya, lebih baik, lebih cantik, lebih tampan, lebih pinter, lebih bersih. Kita selalu mencoba kebiasaan kita ini memposisikan orang yang salah itu semakin salah, semakin jatuh. Dan sulit untuk bangkit. Ya. Sulit untuk memulai hidup yang baru. Saudara-saudara, adakah kegiatan yang lebih menyenangkan daripada membicarakan kesalahan orang lain? Ada anak kos ini ya, banyak ya. Ya, di kos-kosan kadang sebelah-sebelah kamar gak cakapan ya. Ya kan begitu. Jadi kita lihatlah dulu berdikari begitu ya, hadap-hadapan kamarnya kan. Kamar 02 sama kamar 04 gak cakapan. Lalu 03 menggaspol. Ya, lalu dia bilang, aku kenal betul dia. Kami pernah satu kos-kosan. Ya, padahal sebentar aja waktu mau tes begitu ya. Gak betul dia itu. Ditambah-tambahin, dikecap-kecapin. Akhirnya si 02 merasa terhibur karena si 03 sudah menceritakan kejelekan orang yang di 04. Dan dia merasakan itu sebuah kemenangan bagi dia. Ketika dia mengetahui keburukan, kesalahan, kegagalan musuhnya, lawannya. Kadang-kadang saudara-saudara, apalagi yang perempuan ini, untuk mendengarkan kekurangan orang betah kita ya. Kesalahan orang betah kali. Gak nyuci, emak-emak lupa masak, membahas, menggosip, ya kan? Betah kali kita. Harusnya tadi kita mau merencanakan masuk ke bab 3 gitu ya. Tiba-tiba dengar ada yang mau cerita gitu, wah gak jadilah. Tadinya kita rencanakan mau mencuci pakaian. Karena mendengarkan kesalahan orang lain akhirnya ngelondri. Kan begitu. Seharusnya tidak begitu. Tetapi hal tersebut ternyata cukup menghibur si X tadi yang di 02. Seakan-akan dia sekarang victorinya, pemenangnya.
Kita lihat di layar televisi kita itu ya, saudara-saudara, mulai dari iklan sampai lawyer club itu, semua merendahkan lawannya. Semuanya membicarakan keburukan orang lain. Ya. Dan kadang-kadang sering sekali kita lakukan, sekali pandang saja kepada orang, kita bisa memberikan penilaian yang miring. Ya, saya contohkan begini. Ketika iPad baru keluar, ya kan begitu, baru dimunculkan, ada seorang pemuda yang berpakaian bagus, pakai jas begitu ya. Dia masuk ke kereta api kelas ekonomi tanpa AC. Setelah dia duduk di kursinya karena gerbong itu tanpa AC, kepanasan, dia buka jasnya ini. Ya, dia buka, dia pangku, lalu dia buka iPad-nya ya. Dia keluarkan iPad-nya, dia tonton film. Yang terjadi adalah karena ini baru keluar barang ini, yang terjadi banyak penumpang berdesak-desakan di belakangnya mau lihat itu apa begitu. Bisa nonton ya. Lalu karena semakin berdesak-desakan, semakin panas, semakin sumuk begitu ya. Beberapa penumpang yang kesal melihat hal ini, mereka pun berkomentar di dalam hatinya. Ada pula orang yang lalu lalang langsung menyerocos. Kalau mau pamer, jangan di atas kereta api ekonomi dong. Begitu ya. Ada seorang tua yang berkomentar dalam hatinya, dia katakan seperti ini. Aduh, orang muda sekarang kayak sedikit langsung pamer. Naik kelas ekonomi kok pamer-pameran. Lalu ada seorang ibu membatin di dalam hatinya. Mudah-mudahan suami saya nanti kalau kaya nggak senorak dia. Naik kereta kelas ekonomi bukan hal yang terpuji. Lalu seorang remaja Naposo Bulung, HKBP Padang Bulan yang nyanyi Saya Palambas tadi naik kereta api itu, ya, dia katakan begini, keren sih keren, tapi nggak pakai banget deh sama gayanya. Kenapa juga nggak naik kereta api yang pakai AC kalau mau pamer begituan? Seorang pedagang juga yang sedang naik di kereta api kelas ekonomi itu berkomentar. Sepertinya dia baru kenal kaya. Atau mungkin dia dapat warisan. Andai dia bisa merasakan jerih payah, jerih pahit kehidupan, dia tentu tidak akan pamer barang itu di kelas ekonomi. Kenapa enggak naik kereta AC aja? Lalu ada juga lah di situ inang pendeta Sitorus di kelas ekonomi itu. Dia pun berkomentar, andai dia taat beragama Tuhan, tentu dia tidak sesombong ini. Ada anak sekolah di situ, anak remaja. Dia katakan, gue tahu lo kaya, tapi please deh, lo jangan pamer gitu dong. Emang lo pengen diakui? Out aja dari sini. Evil gue liat lo. Ya. Dan banyak lagi komentar yang membatin di hati para penumpang itu. Yang sebenarnya jemaat yang Tuhan kasihi, pemuda kaya tadi sudah membeli sebuah karcis kelas eksekutif yang pakai AC. Akan tetapi ketika dia hendak naik ke atas kereta, dia melihat ada opung-opung jatuh terjungkal karena rebut-rebutan. Rebut-rebutan naik, berdesak-desakan. Opung-opung itu terjungkal, akhirnya pemuda ini tergerak hatinya menukarkan tiketnya. Si opung naik eksekutif dan dia naik ekonomi. Terlalu cepat dihakimi. Terlalu cepat dijudge. Ya. Kita pun sering jatuh ke perilaku seperti itu.
Yang kita lihat di Minggu Judika ini, bagaimana Tuhan Yesus menerima orang yang sudah distigmakan. Yesus welcome. Yesus menyambut orang yang sudah dicap jelek, aib, cacat, tak becus, sampah masyarakat. Dan menurut orang Farisi, pemahaman orang Farisi di mana Simon, si pengundang itu bagian dari kelompok Farisi, perempuan itu gak layak masuk ke tengah-tengah karena dia kotor, dia jijik, dia najis. Jangan-jangan dia bawa penyakit, jangan-jangan dia lihat-lihat siapa lagi ini tamu ini yang mau diapain, diganggu. Saudaraku, dalam budaya orang Yahudi, ketika kita mengundang tamu, ya, kita mengundang orang makan ke rumah, maka harus diadakan penyambutan yang luar biasa. Sekarang kita kalau mengundang orang makan gak perlu ke rumah lagi ya. Langsung aja kita ketemu di kafe, kan begitu. Merhata sinamo pe lo nama tu kafe tu kenai. Ido pamain maitaba merhata sinamo ina. Ya kan begitu. Dalam budaya orang Yahudi penyambutan itu luar biasa. Karena apa? Alam mereka itu kaki akan menempel dengan abu, ya, gurun. Lalu di halaman, di beranda harus disiapkan tempayan air supaya tamunya cuci kaki. Begitu masuk ke rumah, yang punya rumah harus mencurahkan minyak kepada tamu di atas kepalanya. Sebagai tanda berkat. Mereka senang tamunya datang, membawa berkat, dan pulang juga sudah memberkati. Penghargaan atas tamu itu jelas kelihatan dalam perminyakan. Orang Yahudi yang punya rumah itu bagian dari orang Farisi ya, kelompok Yahudi. Mereka memegang teguh tradisi-tradisi itu, kebiasaan nenek moyang. Lalu ketika si Simon ini mengundang Yesus ke rumahnya, dia tidak melakukan kebiasaan ini. Dia tidak menjalankan tradisi itu, artinya Simon sepele. Simon tidak mempersiapkan. Simon tidak wah menerima kehadiran Kristus di rumahnya. Saudara-saudara, Yesus diundang makan, pastilah berita ini sampai di seputaran lingkungan Simon. Dan perempuan pendosa itu ada di lingkungan itu, pelacur itu, perempuan sundal itu mendengar bahwa Yesus akan datang ke rumah itu. Kita tahu dari pemberitaan Alkitab, meskipun ditutup-tutupi, dirahasiakan kedatangan Kristus oleh para murid, tapi penduduk terus saja mengikuti kemana Yesus pergi. Mereka mengharapkan mujizat, mereka mengharapkan belas kasih dari Tuhan Yesus. Perempuan pendosa ini, saudara-saudara, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjumpai Yesus. Saya tertarik melihat keberanian perempuan ini, saudaraku. Karena apa? Bagi orang Yahudi, perempuan jangan cepat-cepat hadir ke tengah-tengah kerumunan laki-laki, pantang. Perempuan itu menyiapkan makanan aja. Tapi si perempuan sundal ini mentalnya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Dia tampil nekat hadir di tengah-tengah kaum lelaki itu. Apa yang pantang, tirani pantang, tidak boleh. Belum lagi pemahaman orang Yahudi, dia pendosa, dia pelacur, gak boleh masuk ke sini. Tapi perempuan ini menembus tirani yang disiapkan orang Farisi. Dia rindu datang kepada Tuhan Yesus, ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, dia terobos pembatas-pembatas. Dia terobos sekat-sekat itu, ya. Orang yang merasa dirinya perfect, sempurna, hebat ibadahnya, hebat doanya, hebat puasanya,
bertemu dengan perempuan sundal ini di ruangan itu, di ruang tamu itu. Saudara-saudara, kita melihat motivasi yang berbeda dari bertemu dengan Yesus. Yang satu hasrat berjumpa dengan Yesus memang dilatar belakangi tidak layak dirinya. Dia butuh pengampunan, dia sudah kotor. Yang satu dilatar belakangi, saya pejabat, saya bawa Yesus ke rumah saya bisa. Berita tentang Yesus anak Allah, Yesus yang menyembuhkan, itu sampai kepada perempuan itu. Dan dia melihat dirinya, aduh, siapalah aku ini Tuhan. Perempuan ini datang menjumpai Tuhan Yesus, tidak asal datang, tapi penuh dengan persiapan. Ya, ke kantor, ke kampus, tidak asal datang saudara-saudara. Tapi buat persiapanmu. Kalau asal datangnya apa-apa pun gak dapat kita ya. Begitu aja pekerjaan kita, begitu aja hasil akhir daripada semester kita, perkuliahan kita. Perempuan ini tidak asal datang. Tapi si Simon itu asallah diundang Yesus. Supaya orang tahu saya bisa bawa Yesus ke rumah saya. Supaya orang tahu siapa saya. Saya punya kedekatan. Sidang jemaat, perempuan pendosa ini menjadi perhatian orang-orang yang hadir di rumah itu. Dan respon mereka adalah seperti kalimat-kalimat yang kita dengarkan dari lagu tadi. Seharusnya Yesus menolak perempuan itu. Yesus kok mau dipegang? Seharusnya Yesus jangan sampai kontak badan dengan si pendosa ini. Yesus kok merendahkan dirinya? Jatuh harga diri Tuhan Yesus itu. Kita melihat jemaat yang Tuhan kasihi, banyak kalimat-kalimat penolakan. Belum lagi mata mereka yang menghakimi, yang mengadili, yang menghukum si perempuan ini. Gak malu, nekat, ke tengah-tengah kerumunan laki-laki, siapa lagi yang mau kau goda, dan lain sebagainya. Yesus melihat hati orang-orang yang hadir itu. Yesus membaca pemberontakan orang-orang yang hadir di ruangan itu. Yesus membaca dan mendengar penolakan orang Farisi dan juga si tuan rumah Simon. Karenanya Tuhan Yesus membuat perbandingan perlakuan penyambutan kepada Tuhan Yesus untuk Simon. Bagaimana Simon menyambut dia dan bagaimana perempuan ini memperlakukan Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi, motivasi Simon itu supaya Yesus datang ke rumahnya, mengundang Yesus, hebat saya. Sebatas soulmate, pernah main ke rumah saya. Tapi dia tidak menunjukkan penghargaan, penghormatan kepada Tuhan Yesus. Tapi perempuan berdosa ini, dia sadar siapa dirinya. Dia sadar siapa yang mau dia jumpai. Tuhan Yesus ini siapa? Gak asal datang loh. Hatinya hancur melihat dirinya, pekerjaannya, profesi yang dia geluti selama ini. Dalam penghayatan dan pengenalan diri, dia datang kepada Tuhan Yesus membawa minyak narwastu yang dibanderol dengan gaji 1 tahun UMR. Kita kalikan sama dengan 45 juta. Kalau anak mahasiswa beli parfum bibit dikasih alkohol 1 liter ya. Bibitnya 50.000, alkoholnya 1 liter. Sehingga jadi bok tengi kan gitu kan. Saya lihat di Pajus itu banyak kali bibit kan. Semua dipakai.
Kertasnya semua. Terakhir belinya 50.000 aja Kak katanya. Alkoholnya ada Kak di rumah 1 jerigen katanya. Ya. Tapi perempuan ini membeli dengan harga UMR setahun. 4 juta mungkin ya Bapak mantan anggota Dewan Nami. 4 juta mungkin UMR Kota Medan sekarang ya. 4 juta 500 dibuangnya untuk Tuhan Yesus. Kalau parfum 45 juta 1 kilometer pun udah tercium ini ya. Anggur naik puang. Ya. Simon mengadili si perempuan pendosa ini. Sebaliknya Yesus menerima, mengampuninya. Yesus memuji perempuan ini di depan para tetamu Simon. Karena apa? Seluruh hasil kerjanya, seluruh prestasinya, seluruh prestisenya di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia serahkan, bukan dia letakkan di atas kepala Yesus, tapi di bawah kaki Yesus. Gak ada apa-apanya ini Tuhan. Hasil kerjanya, harga minyak yang cukup mehong. Gajinya, rambutnya tidak lagi diandalkannya. Mahkotanya tidak berarti apa-apa. Rambut itu bagaikan kain lap yang tidak berguna dipakai untuk melap kaki Tuhan. Air matanya tumpah membanjiri kaki Yesus. Dia menangis. Tidak ada lagi harga dirinya. Hancur luluh hatinya di hadapan Tuhan Yesus. Biasanya senyumnya selalu menghiasi hari-hari kehidupannya. Tapi hari itu dia betul-betul tumpah air matanya menangis. Ya, dia menangis. Karena apa? Dia mengenali dirinya. Dia datang kepada Yesus meminta pengampunan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Naikkan sedikit. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan
Yesus tidak menolak perempuan ini, tetapi dia memberikan pemulihan, memberikan pengampunan. Dia memberikan penghargaan, pengakuan kepada perempuan ini di depan para laki-laki yang ada di ruangan itu. Kepada Simon dia perandaikan ada 2 orang yang berutang. Yang satu berutang besar si perempuan, yang satu lagi berutang kecil si orang Farisi. Lalu mana yang lebih bersyukur ketika diampuni dosa-dosanya? Tentulah si perempuan itu. Dia bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri. Ya. Perempuan ini sadar siapa dirinya. Perempuan ini tahu kalau Yesus itu akan menyambutnya, akan menerimanya, asal dirinya mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia dibela Tuhan Yesus. Dia berjudika, saudaraku. Jemaat yang Tuhan kasihi, 10 hari lagi kita akan masuk ke Jumat Agung. Kita akan melihat bagaimana judika yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk memberikan pemulihan dan pengampunan bagi kita. Kalau dalam nas ini metaforanya adalah si perempuan ini pendosa besar, kita juga adalah bagaikan si perempuan ini. Yang acap kali berdosa. Setiap kali berdoa, setiap kali jatuh. Setiap kali ke gereja, setiap kali melakukan pelanggaran. Setiap kali mengingat Kristus yang mati hari Jumat Agung. Setiap kali pula kita berbuat dosa. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, perempuan ini mendapat pembelaan. Dia berjudika, ingatlah kita pun berjudika di dalam Tuhan Yesus. Yesus mati untuk ampunan dosamu. Yesus mati untuk ampunan dosa saya. Yesus mati untuk ampunan dosa kita semua. Yesus memberikan keadilan untuk kita. Yang seharusnya kitalah yang digantung di salib itu. Yang seharusnya kitalah yang memakai mahkota duri itu. Yang seharusnya kitalah yang diludahi. Yang seharusnya kitalah yang kena tusuk lambung. Tapi itu semua ditanggung oleh Tuhan Kristus di kayu salib. Syukurilah keadilan Tuhan Yesus dalam karya salib. Dan jangan pernah lagi saudaraku menjadi hakim. Jangan lagi pernah menjadi pengadilan atas sesamamu. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah berjudika, Tuhan memberikan keadilan bagi kami, Tuhan membela kami, Tuhan mengangkat kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan membaharui kami. Karenanya kami tidak lagi Tuhan kembali ke dalam dosa. Biarlah kami pulang dari gereja ini, kami mengingat-ingat Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah membela kami. Dan kami tidak jatuh lagi ke dalam kegagalan, ke dalam dosa, ke dalam kejahatan, ke dalam kemalasan, ke dalam apapun itu Tuhan yang melemahkan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu ini semua Tuhan Yesus. Apapun kerinduan kami pribadi, lepas pribadi, dengarkan dan menangkanlah kami. Amin.